Baik, terima kasih Pak Gracia. Saya ucapkan shalom untuk semua rekan-rekan yang juga sudah hadir dalam acara Zoom kita malam hari ini. Sarasian tentang tadi katakan oleh Pak Gracia, ajaran dasar dari iman Kristen. Nah, ini memang sesuatu yang harus kita pahami sebagai seorang pengikut Kristus. Yang kerap kali mungkin kita dengar di luar iman kita disalahpahami. Seringkali dituduhkan asas ketuhanan dari iman Kristen itu bukan monoteisme. Asas ketuhanan iman Kristen itu politeisme atau mungkin triteisme. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita tahu ada seorang dari agama yang seberang, agama lain mengatakan bahwa kekristenan itu tidak sesuai dengan Pancasila, sila pertama, karena dianggap asas ketuhanannya bukan monoteisme. Nah, bagaimana respon kita secara khusus dalam kaitannya keyakinan kita tentang ketritunggalan Allah? Apakah Tritunggal itu sama dengan triteisme? Nah, ini harus kita pahami. Terlebih ada tuduhan-tuduhan bahwa ajaran Kristen yang sekarang ini itu sudah diubah oleh seorang yang bernama Paulus, kata mereka. Sehingga ada buku yang berjudul Paulus itu seorang yang badala dinal masih, seorang yang telah mengubah agama atau ajaran dari Kristus yang sejati. Nah, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Nah, tentu kita harus kembali kepada kitab suci, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah benar tuduhan bahwa asas ketuhanan dari iman Kristen itu bukan monoteisme, tetapi politeisme? Nah, kita lihat dari Perjanjian Lama yang merupakan landasan atau dasar dari seluruh bangunan teologi iman Kristen. Kalau Anda membaca kitab pertama dalam kitab Perjanjian Lama yang oleh orang-orang Yahudi disebut sebagai tanah, mereka tidak menyebut sebagai Perjanjian Lama, tetapi mereka menyebut sebagai tanah yang merupakan akronim dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu ya 5 kitab Musa. Ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal pertama, di sana sudah dinyatakan secara implisit tentang keesaan Allah. Bereshit bara Elohim et hasimayim we et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi meskipun kata Elohim di dalam teks itu merupakan bentuk jamak, tetapi kata kerjanya ternyata digunakan kata kerja orang ketiga tunggal, bara, dia menciptakan. Kata Elohim sendiri bentuk jamak itu bukan jamak matematika, tetapi jamak kebesaran. Dalam istilah bahasa Arab adalah lil mu'azzim nafsa, jamak keagungan, menunjukkan kebesaran Allah, menunjukkan keagungannya. Jadi secara implisit dalam ayat itu kita sebenarnya sudah bisa melihat konsep atau asas ketuhanan dalam iman Kristen, bahwa keyakinan iman Kristen itu monoteisme. Kita hanya mempercayai akan satu Allah. Nah, lebih jauh lagi di dalam kitab Keluaran pasal 20 yang dikenal dengan Aseret Hadevarim atau 10 hukum Allah. Di sana dinyatakan lo yihyeleka Elohim akhirim. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di sini juga secara implisit dinyatakan akan keesaan Allah yang ditegaskan kemudian di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 yang dikenal dengan hukum yang terutama bagi orang Yahudi. Di sana ada ungkapan Shema Yisrael. Isma'u ya Israel, dengarlah wahai orang Israel. Adonai Elohenu, Tuhan itu ilah kita. Tuhan itu esa. Adonai Ehad. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa pernyataan kitab suci sendiri dalam kitab Torah, keesaan Allah itu ditegaskan. Keesaan Allah itu diakui dan tidak boleh diingkari. Demikian juga dalam seluruh kitab nabi-nabi yang lain. Sudah khusus Anda bisa baca di dalam kitab Nabi Yesaya, di sana ada banyak penekanan akan keesaan Allah. Karena kita tahu pada zaman Yesaya, orang Israel telah jatuh ke dalam kejatuhan yang begitu luar biasa. Baik kejatuhan moral maupun dalam bidang teologis. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Karena itu di dalam kitab Yesaya ada banyak penekanan akan keesaan Allah. Itu perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru, kita juga bisa melihat hal yang sama. Ketika Yesus yang direkam di dalam kitab Injil Markus ditanya oleh orang Yahudi, wahai guru, apakah hukum yang terutama? Apa jawaban Yesus? Yesus mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ilah kita, Tuhan itu esa. Jadi tidak ada perbedaan. Demikian juga kalau kita baca di dalam tulisan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ketika Paulus membahas tentang hal daging atau persembahan berhala, apa yang dikatakan Paulus? Bagi kita hanya tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Nah, jelas ayat ini membantah tuduhan pihak lain bahwa keyakinan iman Kristen atau Paulus itu tidak mempercayai keesaan Allah. Dan menariknya, saya bawa ini Alkitab di dalam terjemahan bahasa Arab. Al-Injil Al-Ahdul Jadid. Dalam 1 Korintus pasal 8, di sini 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan. Di sana Paulus menuliskan wa an la ilaha illallahul ahad. Dan tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa. Nah, ternyata iman Kristen, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu menegaskan akan keesaan Allah. Jelas, asas ketuhanan, prinsip ketuhanan dalam kekristenan, itu monoteisme. Bukan politeisme. Dalam surat Yakobus, pasal yang kedua, 19, di sana dinyatakan oleh Yakobus, engkau percaya bahwa Allah itu esa, itu baik. Setan-setan juga percaya. Allah itu satu, dan mereka gemetar.
Jadi sama sekali tidak ada keraguan, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa asas ketuhanan iman Kristen itu adalah monoteisme. Jadi kalau Anda ditanya, apa asas ketuhanan iman Kristen? Kita jangan ragu lagi bahwa asas ketuhanan iman Kristen itu monoteisme, bukan politeisme. Nah, persoalannya ketika mereka lebih jauh bertanya, bagaimana dengan Tritunggal? Nah, di sini kerap kali kita sebagai orang percaya kesulitan untuk menjelaskan keyakinan kepada ketritunggalan Allah. Yang jelas, Tritunggal itu tidak sama dengan triteisme. Tritunggal itu berbeda sama sekali dan bukan politeisme. Nah, lalu apa maknanya ketritunggalan Allah itu? Sebelum kita menjelaskan lebih jauh dan kita masuk lebih jauh di dalam penjelasan ini, harus dipahami 3 hal sebelum kita membahas atau menjelaskan tentang ketritunggalan Allah kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, atau kepada sesama orang Kristen sendiri yang mereka belum mengerti. Yang pertama, pahami dulu landasan berpikir atau metodologi berpikir ilmu ketuhanan. Sehingga jangan kita berbicara tentang ilmu ketuhanan, tetapi landasan berpikirnya, metode berpikirnya itu tidak sesuai. Ada banyak orang ingin bicara, berdiskusi, berdialog tentang ketuhanan, tetapi landasan berpikirnya ternyata tidak sesuai, tidak cocok. Akhirnya terjadi kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, kesimpulan-kesimpulan yang tidak sesuai. Orang berbicara tentang ilmu ketuhanan, tentang pribadi Allah, landasan berpikirnya masih landasan berpikir matematika, fisika. Yang jelas itu semua tidak sesuai. Ilmu apapun memiliki disiplin keilmuannya, memiliki landasan berpikirnya, memiliki metodenya sendiri. Ilmu jiwa memiliki metode berpikirnya sendiri yang tidak bisa diukur dengan ilmu matematika. Contoh, kita bicara tentang cinta, kebencian, rasa rindu. Apa itu bisa diukur secara matematika? Kita katakan, aku merindukanmu kekasihku. Rinduku kepadamu beratnya 1 ton. Apa bisa diukur? Tidak bisa. Hal-hal yang bersifat afeksi, perasaan, itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur, apalagi tentang pribadi Allah. Tidak bisa diukur dengan pendekatan matematika atau fisika. 5 roti, 2 ikan, cukup untuk 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Apa mungkin secara matematika? Apa kita katakan, oh itu tidak masuk akal? Menurut ilmu fisika, sebuah benda tidak mungkin berada di 2 tempat pada waktu yang bersamaan. Ya kan? Contohnya handphone ini. Kalau ia ada di tangan saya, tidak mungkin pada saat yang sama handphone ini ada di tangan saudara. Nggak mungkin menurut ilmu fisika. Tetapi apakah hukum ini bisa kita terapkan untuk Tuhan? Ketika saya di tempat ini misalnya berdoa, ya Allah, ya Tuhan, sembuhkan saya. Ya kan? Jamah saya Tuhan dari sakit saya. Kemudian di Surabaya, saudara yang lain berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan saya. Loh, kalau Tuhan sedang ada di tempat saya, apakah pada waktu yang sama hukum fisika Tuhan bisa ada di Surabaya? Tentu kesulitan untuk mencapai itu. Nah, karena itu ketika kita hendak berbicara tentang Tuhan, harus kita memiliki landasan berpikir yang benar. Jangan sampai memiliki landasan berpikir yang salah. Akhirnya kesimpulannya salah. Kalau Yesus turun, Yesus itu Allah, turun dibaptis di Sungai Yordan. Berarti di surga bukan lagi Tritunggal, tinggal Dwitunggal. Apalagi kalau Yesus mati 3 hari 3 malam di dalam kuburan, berarti di surga tinggal 2. Nah, ini kan pemahaman yang matematis. Bicara tentang Allah secara khusus dalam ketritunggalannya, tentu tidak bisa dengan menggunakan pendekatan-pendekatan matematika dan fisika. Dan ini yang harus kita mengerti. Yang kedua adalah pahami latar belakang historis, sejarah, maupun teologis munculnya istilah-istilah dan perumusan-perumusan Tritunggal itu. Latar belakangnya apa? Nah, kita harus tahu konteks pewartaan Yesus, para rasul, dan bapak-bapak rasul di bapak gereja abad kedua sampai abad keempat itu berbeda dengan konteks pewartaan Yesus dan para rasul. Yesus dan para rasul, mereka mewartakan dalam konteks monoteisme orang-orang Yahudi yang sangat kuat dan teguh di Palestina abad pertama. Sehingga tidak perlu lagi ditekankan tentang keesaan Allah, diajarkan berulang-ulang kali bahwa Allah itu esa. Mereka sudah sama-sama percaya, sudah sama-sama yakin. Tetapi ketika Injil setelah peristiwa Pentakosta mulai menyebar ke bangsa-bangsa yang lain, ke bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, disitulah perlu penjelasan-penjelasan lebih jauh. Saat itu ketika misalnya Injil menyebar di wilayah-wilayah orang Yunani, di mana di sana ada pusat-pusat pendidikan filsafat, jelas akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang perlu direnungkan, perlu dijawab, perlu dijelaskan oleh orang-orang percaya. Nah, dalam latar belakang inilah kemudian bapak-bapak gereja itu berusaha menjelaskan iman Kristennya yang sesuai dengan kitab suci, tetapi dengan menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang sudah dikenal pada zamannya dalam lingkup dunia mereka, dalam bahasa filsafat. Seperti misalnya kalau kita membaca di dalam pengakuan iman rasuli tentang siapa Yesus, nur min nur, dia terang yang sejati dari terang yang sejati. Allah sejati dari Allah yang sejati. Itu kan pernyataan yang bersifat ontologis. Yang sangat berbeda dengan lingkup konteks pewartaan Yesus dan para rasul di abad pertama. Nah, kita harus mengerti ini.
pewartaan Yesus, para rasul di abad pertama, itu mereka dalam lingkup Hebrew mindset, pemikiran orang Ibrani, yang lebih menekankan ke fungsi dan praktis, di mana Allah itu dikenal lewat pengalaman. Seperti misalnya, ketika Yesus menerima murid-murid Yohanes Pembaptis yang bertanya, ketika Yohanes Pembaptis di penjara, Yohanes menyuruh kami untuk bertanya, apakah engkau yang akan datang itu? Apakah engkau yang dijanjikan itu? Atau kami harus menantikan yang lain? Apa yang dijawab Yesus? Yesus tidak menjawab, akulah terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Apa yang dikatakan Kristus? Ia cukup menjawab, katakan kepada Yohanes, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Jadi dari action, dari tindakan, sudah dapat dikenali siapa Yesus itu. Dan ini juga bisa kita lihat dalam pernyataan awal dari 10 hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari rumah perbudakan. Allah dikenal lewat karya, lewat tindakan. Nah itu dalam lingkup pemikiran orang Ibrani. Tapi dalam lingkup pemikiran orang Yunani, yang ingin tahu segala sesuatu yang bersifat ontologis. Kalau Yesus itu logosnya Allah, firman-Nya Allah, lalu apa hubungannya antara Allah dengan Yesus? Apa hubungan antara Theos dengan logos? Apa hakikat dari Yesus? Nah pertanyaan ini jelas tidak pernah muncul dalam pemikiran orang-orang Ibrani. Nah inilah yang harus kita pahami. Latar belakang munculnya istilah-istilah maupun rumusan-rumusan tentang ketritunggalan. Seperti misalnya Allah itu esa, satu usia dalam 3 hipostasis. Apa maknanya? Istilah-istilah ini juga harus kita pahami sesuai latar belakangnya yang semula. Sehingga tidak terjadi salah pengertian. Usia itu maknanya hakikat. Hipostasis, Allah yang satu dalam 3 hipostasis misalnya. Ada istilah hipostasis yang kemudian dalam bahasa Latin ada muncul atau diterjemahkan menjadi persona, langsung diterjemahkan dalam bahasa Inggris person. Kemudian kita langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata pribadi. Padahal pribadi atau persona, hipostasis dalam bahasa Yunani, kenoma di dalam bahasa Aramaik atau sifat datia dalam bahasa Arab, itu maknanya bukan pribadi dalam pengertian ilmu jiwa, di mana satu pribadi terpisah dengan pribadi yang lain. Bukan itu maknanya. Makanya kita tidak mencoba menggali makna yang sebenarnya dari istilah itu. Dan apa latar belakang munculnya istilah-istilah itu yang disampaikan oleh Bapak Gereja? Kenapa ada ungkapan 3 hipostasis? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus istilahnya berasal dari kitab suci. Tetapi kenapa digunakan istilah hipostasis? Hipostasis itu penekanannya pada apa yang membedakan di dalam diri Allah. Konteksnya waktu itu untuk menjawab atau untuk meluruskan bijak sabilian, modalisme, yang menyamakan begitu saja antara Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Nah, padahal antara Bapa, firman-Nya, dan Roh-Nya itu bisa dibedakan dalam hipostasisnya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena tidak mungkin Allah itu ada tanpa firman dan tanpa Roh-Nya. Nah, jadi ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang ketritunggalan, pahami dulu landasan berpikirnya harus benar. Yang kedua, latar belakang munculnya istilah maupun rumusan-rumusan tentang ketritunggalan. Kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan memahami secara salah apa yang diajarkan dan disampaikan oleh bapak-bapak gereja sejak semula. Ketiga, pahami itu maknanya. Jangan sampai pribadi kemudian kita pahami seperti pribadi kita. Pribadi saya, pribadi Pak Gracia, dan pribadi yang lain yang terpisah satu sama lain. Sehingga benarlah dugaan orang lain bahwa iman Kristen itu asas ketuhanannya bukan monoteisme, tetapi triteisme. Ada pribadi yang terpisah-pisah, berdiri sendiri seperti kumpulan para ilah, kumpulan para dewa. Atau mungkin istilah lembaga. Di sana ada kumpulan dewa-dewa, kumpulan Tuhan-Tuhan yang berdiri sendiri. Padahal makna Tritunggal tidak seperti itu. Apa yang dimaksud Tritunggal? Tritunggal adalah keyakinan kepada Allah yang esa, yang di dalamnya wujudnya yang esa itu berdiam secara kekal, firman-Nya, logosnya, atau pikirannya, dan juga Roh Kudusnya. Inilah makna Tritunggal. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan ilah-ilah yang lain. Tritunggal hanya berbicara tentang karya Allah dan juga hakikatnya. Bicara tentang hakikat itu dalam bahasa teologis Tritunggal secara ontologis. Sejak kekal, dari kekal, Allah itu memang harus Tritunggal secara ontologis. Karena tidak mungkin Allah itu ada tanpa memiliki firman atau pikirannya. Tidak mungkin Allah ada tanpa memiliki roh atau kehidupannya. Dia bukan Allah yang hidup. Sejak awal kita baca dalam kitab Kejadian, di sana dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk, gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian di sana ada ungkapan wa yomer Elohim, dan berfirmanlah Allah. Nah, kalau dikatakan Allah itu berfirman, berarti di dalam dirinya ia memiliki pikiran, rasio sebagai sumber dari perkataannya. Jadi sejak awal sudah ada pernyataan tentang ketritunggalan secara implisit, yang kemudian baru ditegaskan lebih jauh oleh Kristus. Di dalam Matius 28, sebelum ia naik ke surga, Kristus menegaskan tentang ketritunggalan ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kata dalam nama itu juga tidak digunakan bentuk jamak.
Kalau boleh saya mengutip, meskipun saya juga seorang tadi katakan oleh Bapak Gracia, pendeta GBI, tetapi saya juga belajar tentang kekristenan Timur yang membantu saya dan dalam prinsip ajaran tidak berbeda dengan keyakinan atau pengakuan iman dari Gereja Betel Indonesia. Karena Gereja Betel Indonesia dalam pengakuan imannya mengatakan kami percaya kepada Allah yang esa, yaitu Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi tidak berbeda. Dalam buku yang ditulis oleh almarhum Baba Senoda, pemimpin dari gereja Koptik, yang judulnya Khonun al-Iman, di sini saya akan bacakan, ia mengatakan ketika membahas tentang pernyataan Yesus sebelum dia naik ke surga. Khola bismi walaysa bi asma'i. Yesus berkata, dalam nama biismi, bentuk tunggal, walaysa bi asma'i, bukan dalam nama-nama. Menegaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang esa itu sendiri. Yang dikiaskan dengan sebutan putra tidak bermakna fisik, biologis, bahwa Allah itu punya anak. Mana ada Bapa itu melahirkan? Tidak ada. Yang melahirkan itu ibu. Karena itu makna kelahiran itu adalah kelahiran rohania, makna kiasan. Roh Kudus adalah hidupnya Allah. Dijelaskan di dalam perjanjian baru lebih eksplisit, lebih terang, lebih jelas. Dalam surat Yohanes yang pertama pasal 5 yang ke-7, di sana juga dikatakan oleh Yohanes, cuma ada 3 yang menurut saja Bapa, Firman, dan Roh. Ketiganya adalah satu. Nah, ini yang harus kita pahami tentang ketritunggalan, yang memang sama sekali tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya dengan ilah-ilah yang lain. Hipostasis, 3 hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu usia, satu hakikat. Untuk menekankan bahwa hipostasis itu tidak berdiri sendiri. Firman itu tidak berdiri di luar diri Allah. Pernah dalam salah satu ceramah yang saya sampaikan beberapa tahun yang lalu di sebuah pesantren, saya katakan lebih awal mana antara Allah dengan firman-Nya. Lebih dulu mana antara Allah dengan firman-Nya? Kalau kita mengatakan lebih dulu Allah, berarti pernah ada waktu bahwa Allah itu eksis, ada tanpa memiliki pikiran, rasio. Kalau dikatakan lebih dulu firman-Nya, kita akan bertanya, firman-Nya siapa? Lalu bagaimana? Ya Allah harus senantiasa ada bersama dengan firman-Nya. Tidak pernah ada waktu bahwa Allah itu tidak memiliki firman dalam dirinya, tidak memiliki pikiran dalam dirinya. Tidak pernah ada waktu bahwa Allah itu tidak memiliki sumber hidup dalam dirinya, yang disebut Roh Kudus. Jadi saya katakan memang dalam iman Kristen Allah itu memang harus Tritunggal. Kalau Anda tidak mau menyebutkan Bapa, Putra, Roh Kudus, sebut saja Allah firman-Nya dan Roh-Nya. Itu sama saja Tritunggal. Jadi inilah makna ketritunggalan di dalam iman Kristen yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan keyakinan pada ilah-ilah yang lain. Contoh hipostasis, saya bisa berikan contoh misalnya gini, untuk Anda bisa memahami. Api misalnya. Api memiliki hipostasis, wujudnya api, kobaran api. Ya kan? Panasnya api. Terang atau cahaya dari api. Antara cahaya dari api itu, panasnya api, kobaran api, itu bisa dibedakan. Ya enggak? Cahayanya, panasnya, terangnya, kobarannya, ini wujud, ini hipostasis. Kalau kita paralelkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah dalam pikiran kita. Antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu bisa dibedakan. Antara Allah, firman-Nya, pikirannya, rasionya, dengan Roh Kudusnya atau hidupnya Allah itu bisa dibedakan. Tetapi apa bisa kita memisahkan antara kobaran api dengan panasnya? Apa bisa kita memisahkan cahaya api dengan kobaran apinya? Tentu tidak bisa. Apa bisa kita memisahkan dinginnya es dari es? Dinginnya es itu sifat yang jadi satu dengan es itu sendiri. Demikian juga Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Sesuatu yang satu, yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ini yang harus kita mengerti. Jadi Tritunggal sama sekali tidak berkaitan dengan pribadi yang lain, ilah yang lain, tetapi hanya menjelaskan kekayaan dalam diri Allah seperti atau sejauh yang dinyatakan dalam kitab suci. Dan yang kedua juga karya Allah dalam sejarah penyelamatan. Dalam istilah teologis yang disebut dengan istilah Tritunggal oikonomia atau Tritunggal ekonomis dalam karyanya. Misalnya ketika Sang Firman itu menjadi manusia, berinkarnasi, ia dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian Roh Kudus dalam manifestasinya, rupa burung merpati turun di atas Sang Firman yang menjadi manusia, itu Tritunggal dalam karya. Kelihatan terpisah, tetapi yang terpisah bukan dalam hakikat secara ontologis, tetapi dalam manifestasi, dalam karyanya. Karena keterpisahan itu sifat dari sesuatu yang bersifat materi. Sedangkan Allah itu tidak bersifat materi. Karena itu ia tidak mengalami keterpisahan. Ketika Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia, ia sedang melayani di Danau Galilea. Pada saat yang sama, ia berada dalam wujud Allah, dalam hakikatnya sebagai Sang Firman. Kalau kita tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Ketika tubuh kemanusiaan Yesus itu mengalami kematian dan dikuburkan, apa kemudian Allah itu tercerai, terpisah dari firman-Nya? Tidak demikian. Dalam wujud fisiknya di bumi,
tubuhnya, mayatnya berada di kuburan. Tetapi dalam hakikatnya sebagai Sang Firman, ia satu dengan Sang Bapa. Dan pada waktu yang bersamaan, ia juga ada di mana-mana. Karena sifat kemahadiran Allah. Inilah makna Tritunggal yang harus kita pahami. Jadi sebenarnya sangat mudah dan tidak terlalu sulit menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Kalau kita memahami prinsip dasarnya, bahwa Allah itu esa. Dalam wujudnya yang esa itu, ia memiliki 3 hipostasis. Yakni hipostasis Bapa sebagai sumber dari Sang Firman dan Roh Kudus itu, yang esa di dalam dirinya. 3, tetapi 1. Ya karena memang Firman dan Roh Kudus itu bukan sosok pribadi yang lain, bukan eksistensi yang lain. Jadi ini yang dimaksud Tritunggal, 3, tetapi kemudian ada penekanan tunggal, 1. Karena 3 itu hanya ingin menjelaskan kekayaan diri Allah baik dalam hakikat maupun dalam karya-karyanya. Nah ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Jadi tidak ada tempat dalam kekristenan bagi Tuhan yang kedua, Tuhan yang ketiga. Jelas Allah itu esa. Jadi tidak perlu lagi kita mempertentangkan tauhid dengan trinitas. Karena trinitas itu tauhid. Tauhid itu artinya keesaan Tuhan. Monoteisme. Kekristenan mewarisi monoteismenya dari perjanjian lama. Murid-murid Yesus itu semua orang Yahudi. 12 murid Yesus, termasuk Paulus, itu orang Yahudi. Tetapi mereka memahami dengan baik, dalam konteks keyahudian mereka, bagaimana Allah mewahyukan dirinya melalui firman yang menjadi manusia. Nah, mungkin ini sesuatu yang terlalu luas cakupannya kalau kita membahas tentang kemesiasan Yesus, tentang keilahian Sang Mesias. Nah, pada kesempatan malam ini, kita belajar lebih dulu tentang asas ketuhanan iman Kristen, yakni monoteisme, dalam kaitannya dengan ketritunggalan itu sendiri. Apakah Tritunggal sama dengan triteisme? Kita jawab, tentu tidak sama. Karena triteisme adalah keyakinan kepada 3 ilah yang terpisah, berdiri sendiri. Sedangkan Tritunggal bukan 3 ilah yang terpisah dan berdiri sendiri, tetapi satu Allah. Nah, karena itu dalam pengakuan iman yang dibaca oleh gereja-gereja dan diyakini oleh gereja-gereja di seluruh dunia, baik dari denominasi Protestan, gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Pentakosta, karismatik. Walaupun dalam tradisi gereja karismatik tidak semua mungkin membaca pengakuan iman rasuli. Tetapi bila mereka disodorkan pengakuan iman itu, mereka pasti meyakini dan mempercayai. Di sana ada ungkapan nu'minu billahil wahid. Kami percaya kepada Allah yang esa. Inilah keyakinan iman Kristen. Lalu keesaan Allah itu dinyatakan dalam kaitannya dengan inkarnasi Sang Firman. Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang hadir melanjutkan karya Sang Mesias untuk berdiam di dalam diri orang percaya. Inilah ketritunggalan di dalam keyakinan iman Kristen. Jadi kita jangan dibingungkan dengan istilah-istilah yang mungkin kelihatannya asing bagi kita. Ousia, hipostasis. Kita harus mengerti, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu Allah firman-Nya dan Roh Kudusnya. Karena kata Putra itu kiasan untuk firman. Pikiran ilahi, al-aqalul ilahi, yang berdiam di dalam diri Allah. Roh Kudus adalah hayatullah atau kehidupan ilahi yang berdiam di dalam diri Allah. Seperti pernyataan Yesus dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Aku datang dan keluar dari Allah. Menunjukkan ia keluar dari Sang Bapa dalam hakikatnya sebagai Sang Firman. Demikian juga Sang Roh Kudus. Dalam Yohanes 15 ayat 26, kalau Anda baca di sana dikatakan, yaitu penghibur yang keluar dari Bapa. Jadi baik firman-Nya maupun Roh Kudusnya itu keluar dari Allah. Dan apa yang keluar dari Allah, itu ya Allah itu sendiri. Segala sesuatu yang ada, ciptaan yang kelihatan ini, itu tidak keluar dari diri Allah. Nah ini yang membedakan antara ciptaan dan pencipta. Segala sesuatu yang bisa kita lihat ini, maupun yang tidak kelihatan, ciptaan yang tidak kelihatan, seperti malaikat, jin, setan, itu tidak keluar dari dalam diri Allah. Kitab suci tidak pernah menyatakan demikian. Segala yang ada itu diciptakan dari yang tidak ada. Tetapi untuk firman-Nya dan Roh Kudusnya tidak dikatakan diciptakan dari yang tidak ada. Hanya firman-Nya yang dikatakan keluar dari Sang Bapa, Roh-Nya keluar dari Sang Bapa. Nah, apa yang keluar dari diri Allah? Itu tentu Allah itu sendiri. Ini harus kita pahami. Tentu adalah Allah itu sendiri dalam pernyataan dirinya kepada umatnya. Baik dalam karya penebusan, pernyataan dirinya dalam karya-karyanya yang ia nyatakan di dalam kehidupan umatnya. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik sebagai orang percaya. Sehingga sekali lagi, kita tidak dibingungkan dengan pengajaran yang aneh-aneh. Yang terakhir, saya katakan, pentingnya untuk kita mengenal tulisan, karya dari bapak-bapak gereja. Untuk kita kemudian tidak merendahkan mereka. Bagaimanapun juga secara historis, secara sejarah. Mereka memiliki mata rantai dengan para rasul. Mereka hidup di zaman yang tidak jauh sama sekali dibandingkan dengan zaman kita. Karena kita harus ingat, di dalam kekristenan, itu bukan hanya sekedar suksesi kepemimpinan yang diteruskan tanpa putus, tetapi juga suksesi ajaran. Bagaimana Clement, bagaimana Ignatius, bagaimana Polikarpus, itu murid-murid para rasul. Mereka menjelaskan, menegaskan tentang keesaan Allah, juga menegaskan tentang ketritunggalan Allah, walaupun belum secara sistematis mereka merumuskan itu. Tetapi di sana sudah cukup jelas akan ajaran ketritunggalan Allah ini yang harus kita mengerti. Sehingga ketika muncul ajaran yang aneh-aneh di zaman modern ini, kita tidak gampang terpengaruh.
Terlebih-lebih dari gereja-gereja yang mungkin tidak memiliki suksesi kepemimpinan secara langsung dari gereja-gereja purba. Nah, contohnya seperti saya dari gereja Bethel Indonesia, secara historis tidak memiliki suksesi kepemimpinan secara langsung, tetapi saya memiliki suksesi ajaran tanpa putus dalam hal doktrin utama iman Kristen, yakni keesaan Allah, ketritunggalan, penebusan dosa. Saya rasa gereja-gereja Protestan, gereja-gereja Pentakosta, karismatik juga memiliki suksesi ajaran yang tanpa putus ini yang penting untuk dijaga terus-menerus. Sehingga ketika muncul ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita bisa menangkal. Kita tidak terpengaruh, kita tidak ikut-ikutan terseret. Dan sekarang ini marak, terlebih dengan era medsos. Ada banyak orang yang kemudian menjadi teolog dadakan. Saya sering menyebut, ini guyonan dengan teman saya, sarjana teologi lulusan Google. Modalnya hanya lihat-lihat di Google, tidak mempelajari dengan baik, dengan unut, secara sistematis. Kemudian mereka menunjukkan banyak pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai lagi dengan ajaran iman Kristen yang utama. Seringkali saya katakan yang terakhir, bahwa untuk kita mengetahui ajaran kekristenan yang benar dan sejati, apa ukurnya? Tolak ukurnya. Tanyakan mereka, apakah mereka percaya kepada isi dari pengakuan iman Nikea. Nah, kalau mereka percaya dan meyakini dari isi pengakuan iman Nikea, mereka termasuk salah satu bagian dari gereja Kristen yang benar. Apapun denominasinya. Walaupun mungkin memiliki pemahaman eklesiologi yang berbeda dalam hal-hal yang lain. Tetapi kita harus meyakini dan menerima mereka sebagai sesama saudara iman di dalam Kristus. Saya kira seperti itu yang bisa kita sampaikan sebagai awal sebelum mungkin ada sesi tanya-jawab selama beberapa waktu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Gracia. Ya, shalom Pak Leo. Sayang Pak kependean. Kalau bisa ngomongnya lebih lama, saya juga kepingin menikmati. Oke. Ini cukup menarik yang disampaikan oleh Pak Leo, bahwa memang harus dimulai dari asumsi berpikirnya dulu. Ini betul yang dibilang sama Pendeta Leo. Kalau kita berbicara matematika, maka kaidah matematika tambah bagi kurang kali sinus kosinus tangen berlaku. Kalau kita bicara tentang psikologi, ya hukum-hukum aturan-aturan psikologi berlaku. Termasuk di saat kita berbicara tentang hal-hal yang bersifat metafisika, dilarang keras kita menggunakan pola pikir fisika, biologi, matematika untuk membicarakan sesuatu yang gaib, yang supranatural. Kalau kita melaksanakan hal itu, kita memaksa sesuatu yang transenden, yang divine, menjadi semacam patung mumi kecil di tangan kita. Itu bagus. Dan saya berterima kasih. Sekarang ada pertanyaan, Pak. Dari Daniel Telaumbauna. Sejak abad keberapa Bapak Gereja siapa yang membahas istilah ontologis dan Tritunggal Ekonomia? Ini pertanyaan yang pertama. Tolong dijelaskan, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Bapak-Bapak gereja yang membahas tentang istilah-istilah ontologis ya bisa kita mulai dari Bapak-Bapak apologet abad ketiga, di akhir-akhir abad kedua, itu sudah menjelaskan tentang ketritunggalan dalam bahasa falsafati. Nah, kemudian barulah teolog-teolog belakangan memunculkan istilah Tritunggal secara ontologis, Tritunggal secara oikonomia. Tetapi awal-awal Bapak-Bapak gereja tentu tidak memunculkan istilah Tritunggal oikonomia, Tritunggal ontologis. Tetapi penjelasan-penjelasan mereka itu sudah menggunakan penjelasan-penjelasan falsafati. Ya, seperti tadi saya katakan itu istilah usia, istilah hipostasis. Sesuatu yang awal mula saya yakin tidak pernah dipikirkan oleh para rasul di abad pertama. Karena konteks pewartaannya berbeda. Ini sedikit melenceng ya Pak Gracia, seperti misalnya kita bandingkan di dalam sejarah pewartaan Nabi Muhammad di dalam Islam. Belum pernah kan terpikir munculnya rumusan tentang hubungan antara zat dan sifat. Tetapi baru setelah 2-3 abad Islam lahir, ketika Islam mulai menyebar di luar Jazirah Arab, ketika muncul pertanyaan-pertanyaan relasi terkait posisi Quran sebagai kalamullah, sebagai firman Allah. Bagaimana kedudukannya Quran ini sebagai kalamullah? Dia ciptaan atau bukan ciptaan? Muncullah diskusi, perdebatan terkait sifat dan zat Allah itu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh generasi Islam awal. Nah, demikian juga dengan kekristenan. Istilah-istilah yang berkaitan dengan ontologis, sekali lagi saya katakan tadi, itu muncul ketika kekristenan mulai tersebar di luar Palestina, di daerah Syria, di daerah-daerah wilayah orang Yunani, di mana perkembangan ilmu filsafat di sana sudah begitu maju pada zamannya. Jadi saya kira seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Pak Pendeta Leo. Sekarang saya mau mengajukan sebuah pertanyaan, Pak. Ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Mengingat audiens kita ini belum tentu orang-orang yang memiliki kesetaraan pemahaman biologi. Jadi mungkin bisa nggak Pendeta Leo menjelaskan definisi apa yang dimaksud dengan modalisme? Apa yang dimaksud dengan sabellianisme?
dan apa yang dimaksud oneness Pentecostalism. Nah, supaya nanti kalau dari definisi ini dijelaskan, baru mungkin kita semua yang menyaksikan ini bisa mengetahui perbedaan atau kesamaan, supaya ada satu frame di saat kita berbicara, sudah dalam pengertian, sudah pada tahu maksud dari kalimat-kalimat itu. Mari Pak Leo. Oke, jadi agar tidak terlalu rumit dan teologis mungkin ya dalam bahasa yang sederhana, modalisme, sabellianisme itu kan ajaran yang muncul pada awal-awal abad kedua, abad ketiga, yang mengajarkan bahwa antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak memiliki hipostasis yang berbeda-beda. Tetapi antara Bapa, Putra, Roh Kudus itu sebenarnya penampakan Allah saja, semacam topeng. Jadi Yesus itu ya Bapa, Yesus itu ya Roh Kudus itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya juga Bapa, hanya menampakkan diri dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ajaran ini tentu jelas tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci, termasuk oneness Pentakostal itu tadi yang baru muncul di abad modern ini. Tetapi spiritnya sebenarnya sama dari ketiga ajaran itu. Menyamakan begitu saja antara hipostasi ilahi yang sebenarnya itu sudah dijawab dan ditentang oleh para bapak gereja di abad ketiga. Apa bahayanya? Saya berikan salah satu contoh saja. Kalau kemudian orang mengatakan Yesus itu Bapa, tidak ada distingsi di dalam wujud Allah, dalam hipostasisnya, keperbedaan antara Allah firman-Nya dengan Roh Kudusnya. Kemudian menyamakan Sang Bapa itu yang berinkarnasi juga. Kemudian mengatakan Sang Bapa itu juga mati di atas kayu salib. Ini kan ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau Sang Bapa itu disalibkan kemudian mati, seperti ajaran Sabellius pada masanya, bagaimana dengan sifat kemahakekalan Allah itu yang mengalami kematian? Nah, jelas tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Belum lagi membahayakan ajaran-ajaran yang lain terkait dengan penebusan, terkait dengan karya Allah. Nah, di sini kita harus bisa melihat, bisa peka. Sesuai dengan kata kitab suci bahwa di zaman akhir ini muncul banyak penyesatan-penyesatan, di mana kita diajak orang percaya untuk semakin berakar kepada kebenaran kitab suci. Sehingga kita tidak mudah disesatkan dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran itu tadi. Nah, ini yang harus kita pahami, saya kira. Apa suara saya bisa didengar Pak Inyo? Karena kelihatannya ini ya. Cukup jelas. Jaringannya agak terganggu sepertinya. Ya, unstable, tapi masih jelas terdengar suaranya Pak Pendeta Leo. Sekarang ada pertanyaan berikutnya Pak Pendeta Leo. Sudahlah, kita tidak peduli, jangan mempermasalahkan Allah itu Tritunggal atau bukan Tritunggal. Yang penting percaya Yesus pasti masuk surga. Kira-kira pendapat Pendeta Leo sebagai pendeta GPI gimana? Ya tentu saya tidak setuju. Karena percaya itu tidak sesederhana seperti itu. Percaya Yesus pasti selamat. Percaya Yesus sebagai apa? Itu yang harus dipertanyakan. Yesus pernah berkata kepada orang Yahudi, kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Kamu akan mati dalam dosamu. Nah, siapa dia ini yang dimaksud Kristus? Nah, kalau kita menelusuri lebih jauh, kata kamu tidak percaya, akulah dia. Nah, ini jelas tidak bisa tidak berkaitan lagi dengan ketritunggalan Allah. Karena seluruh rangkaian keselamatan itu dikerjakan oleh Allah dalam ketritunggalannya. Jadi tidak hanya cukup Yesus mati di salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Kemudian Roh Kudus berperan dalam keselamatan. Apa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Nah, pernyataan seperti ini ya sebenarnya kalau muncul dari seorang yang awam, ya kita masih bisa pahamilah. Seorang yang awam dan masih kanak-kanak rohani. Tetapi kalau muncul dari pernyataan seorang teolog, seorang pengajar, seorang pendeta, ya tentu harus dipertanyakan. Karena bagaimana seorang jemaat itu mendapatkan atau memiliki pemahaman iman yang benar kalau ia menerima pengajaran dengan tidak benar, pengajaran secara kabur. Jadi kembali lagi kalau dikatakan percaya Yesus cukup, percaya Yesus sebagai apa? Satu. Kedua, kalau kita bicara keselamatan. Nah, keselamatan itu tidak hanya karya Kristus sang firman yang menjadi manusia. Bapa berperan, Roh Kudus di sana berperan. Jadi tidak bisa dilepaskan dari ketritunggalan. Saya kira seperti itu Pak Gracia. Saya tidak setuju jelas dengan pernyataan-pernyataan yang sembrono seperti itu. Kalau itu dilontarkan oleh seorang Kristen awam yang masih kanak-kanak, oke lah, itu tugas gereja untuk membimbing dia semakin mengenal Kristus. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Leo. Ya karena memang di zaman awal abad Masehi, semua orang percaya Yesus, mengenal Yesus dalam konsepnya masing-masing. Sekte Nasarene, sekte Esau, golongan Jews, Christianity, percaya Yesus dalam khayalan dan imajinasinya sendiri-sendiri, termasuk sekte-sekte Gnostik. Jadi terima kasih Pak Leo sudah menjelaskan bahwa tidak semudah sepercaya Yesus selamat. Yesus yang seperti apa dulu? Yesusnya Gnostik, Yesusnya modalisme, atau Yesus Tritunggal Maha Kudus yang diimani seluruh gereja sedunia. Ini yang harus penting. Karena kalau Yesusnya itu Yesus yang berbeda, Allahnya itu Allah yang berbeda,
dari yang diajarkan Yesus, para rasul, dan bapak-bapak gereja. Bahwa Allah itu seperti yang disampaikan oleh Pendeta Leo, Allah itu Esa wujudnya, di dalam wujud Allah yang Esa berdiam kekal firman dan rohnya. Kalau di luar gambaran seperti ini, tentu itu Allah yang asing, Yesus yang diajarkan Yesus yang asing, segala yang palsu dan hoax tidak mungkin menyelamatkan. Terima kasih Pak Pendeta. Ini ada lagi pertanyaan dari KG Shinobi. Bagaimana cara menjelaskan dengan baik ketika teks menuliskan Bapak sebagai hipostasis dengan Bapak yang merujuk kepada Allah yang Esa itu secara usianya? Karena kita tahu kalau orang Israel memanggil Allah Yod He Vav He dengan sebutan Bapak juga. Tetapi mungkin bukan dalam konsep Bapa dalam hipostasis yang kita mengerti. Ini ada pertanyaan dari KG Shinobi. Oke, ya ini memang sesuatu yang menarik dalam hipostasis Bapa, ia juga sebagai usia. Jadi kalau ditanya, Bapa itu adalah sebutan untuk Allah. Kita menyebut Allah itu Sang Bapa. Karena itu Kristus mengajarkan berdoa, Abana ladzi fis samawat, Bapa kami yang ada di dalam surga. Seperti yang tertulis dalam kaligrafi yang ditunjukkan oleh Bapak Gracia. Abana ladzi fis samawat, Abana, Bapa kami yang ada di dalam surga. Jadi istilah ini memang sudah dipahami oleh orang Yahudi, menyebut sebagai Bapa. Bahkan kalau kita merujuk lebih jauh, kita dalam waktu yang lain, kesempatan yang lain, dalam tulisan-tulisan orang-orang Yahudi sebelum zaman Kristus lahir ke dalam dunia, seperti misalkan dalam tulisan-tulisan Qumran, di sana juga sudah dikenal istilah bahwa Allah itu melahirkan sang Mesiasnya. Nah pertanyaannya, apa posisi sang Mesias? Sehingga sebegitu istimewanya dia sampai dilahirkan oleh Allah itu sendiri. Sampai dia diberikan atribut-atribut yang berbeda dari nabi-nabi yang lain. Nah, kita bisa melihat ini sungguh sangat menarik tentang sosok sang Mesias ilahi ini. Tetapi pada intinya, keberadaan Bapa sebagai sumber keilahian bagi Sang Firman dan Roh Kudus, itu sebenarnya tidak susah kita jelaskan. Kita cukup saja menjelaskan bahwa Allah itu Esa, kita sebut dia sebagai Sang Bapa, dalam wujudnya yang Esa itu berdiam firman-Nya dan Roh Kudus-Nya atau Hayatullah-Nya itu sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi rumusan Tritunggal bisa kita buat sesederhana mungkin supaya kita bisa mengerti dan kita jelaskan kepada mereka yang berbeda iman dari kita. Oke, saya kira seperti itu, Pak. Oh ya, menarik tadi Pendeta Leo mengutip dokumen Qumran mana yang mengatakan ketika Elohim melahirkan Mesiasnya, itu dokumen apa ya, Pak Pendeta? Kalau tidak salah itu di dokumen 4Q kalau tidak salah. Saya lupa di mana kutipan itu pastinya, tetapi saya memiliki rujukan untuk dokumen yang di sana dinyatakan bahwa Allah itu melahirkan sang Mesiasnya. Bahkan surga bertasbih memuji nama Allah melalui sang Mesiasnya. Ini pernyataan-pernyataan yang menarik kalau kita kaji, terlebih dalam konteks tujuan yang diarahkan kepada kekristenan. Bahwa katanya keyakinan iman Kristen akan pernyataan Yesus Putra Allah itu berasal dari keyakinan kafir. Nah ternyata dalam lingkungan Eseni, orang-orang Qumran yang sangat menutup diri dari pengaruh luar, itu ternyata dikenal istilah itu. Berarti kan antara Qumran, orang Yahudi yang di luar komunitas Qumran dan kekristenan itu mewarisi akar yang sama, yaitu perjanjian lama itu sendiri tentang Sang Mesias. Itu. Nah, ini menarik. Jadi bisa kita buatkan lagi momen untuk membahas keilahian Sang Mesias dalam tulisan-tulisan Yahudi kuno, Pendeta Leo. Siap? Bisa, karena kalau orang hanya mengatakan seperti ini kerap kali, ajaran kekristenan itu tidak sama dengan Yahudi. Berbeda. Ini jelas menunjukkan bahwa kekristenan itu tidak berakar dari ajaran orang-orang Yahudi. Kemudian kita tanyakan, Yahudi mana yang kamu kutip? Karena Yahudi setelah masa kejatuhan Bait Allah pada tahun 70 masa itu sudah mengalami perkembangan yang semakin jauh dari agama Yahudi pada sebelum zaman Kristus lahir ke dalam dunia. Terlebih-lebih dalam rangka apologet terhadap iman Kristen. Sehingga mereka meninggalkan keyakinan pemahaman tentang kurban misalnya. Kurban sebagai sarana pendekatan ilahi, taqarrub ilallah, itu bisa digantikan dengan 3T, tefillah, som, sedakoh. Jadi penebusan dosa melalui kurban itu bisa digantikan dengan doa, kemudian sedekah, sedakoh, kemudian som, puasa. Peran kurban tidak lagi ditekankan. Nah, karena sebagai reaksi terhadap ajaran kekristenan yang menekankan Yesus inilah penggenapan dari kurban-kurban yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Jadi kalau berkata seperti itu kita tanya, Yahudi abad keberapa yang kamu kutip? Nah, kalau Yahudi abad pertengahan ya jelas sama sekali sudah jauh berbeda. Yahudinya Sadiakon, Yahudinya Rabi Rasi. Nah, itu sudah jauh berbeda sama sekali. Itu yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan yang berdiskusi dengan Yahudi KW2, KW3. Saya tegaskan, Yahudi KW2, KW3 yang di Israel yang mau coba-coba debat lawan Kristen, kamu tuh kalah tua. Kristen sudah ada sebelum tahun 70, kita sejak abad pertama yang memiliki kesamaan ajaran dengan Yahudi kuno. Kamu anak yang kemarin sore, nanti dulu lah, jangan coba-coba diskusi sama kita, karena kalah balungan. Ya kira gitu. Ya terima kasih. Ini menarik. Jadi nanti suatu saat Pendeta Leo saya akan undang lagi untuk diskusi menjelaskan tentang konsep mesianik Yudaisme kuno, pra-Kristen,
atau sampai zaman Kristen. Ini akan lebih menarik, saling melengkapi. Oke, kita waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan apa lagi? Oh ini, ada John W 66. Saya mau tanya, bukankah Yesus ingin semua manusia diselamatkan sampai mengorbankan dirinya sendiri? Tetapi dengan memakai istilah Tritunggal, jadi banyak orang, khususnya Muslim, menolak Kristus sebagai Tuhan. Ini sih ditanya apa sih juga rada bingung. Apa Pak Pendeta Leo bisa memahami maksud pertanyaan ini? Ya mungkin ya, moga-moga saya tidak salah. Mungkin yang dimaksud dari John Wee ini, gara-gara istilah Tritunggal ini kemudian orang Muslim secara khusus itu sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Lalu bagaimana kita menjelaskan tentang Kristus? Siapa Kristus yang dimaksud? Kalau kita menjelaskan tentang Kristus, Yesus, tentu kita akan menjelaskan dia Tuhan. Nah, pasti orang Muslim akan tanya, Yesus itu Tuhan maknanya apa? Dia manusia, ya kan? Nah, kenapa orang Kristen menyebut dia sebagai Tuhan? Nah, pasti kita akan menjelaskan dalam kaitannya dengan Tritunggal. Nah, kalau yang dimaksudkan dia hanya soal istilah, kalau misalnya kita tidak mau pakai istilah Tritunggal, ya sudah sebutlah Allah, firman-Nya dan Roh-Nya, itu ya sudah Tritunggal. Tetapi esensi dari ajaran itu jelas tidak bisa dihilangkan dari kekristenan. Bahwa Allah itu menyatakan diri melalui firman-Nya yang menjadi manusia dan melalui Roh Kudus-Nya. Kemudian kita tinggal menjelaskan siapa Yesus itu, Sang Firman yang menjadi manusia. Bagaimana posisi Yesus sebagai Sang Firman, ciptaan atau bukan ciptaan? Apa posisi Roh Kudus? Apa dia ciptaan, malaikat, atau dia adalah hidupnya Allah? Nah, ini berkaitan dengan ketritunggalan lagi. Nah, kalau mereka mungkin masih anti dengan istilah Tritunggal, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu di sebuah pesantren, saya katakan kalau kita tidak mau sebut Bapak, Putra, Roh Kudus, karena mungkin masih terasa aneh di telinga. Allah itu kan lam yalid walam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan, kok disebut Bapak, anak Allah. Sebut saja Allah, firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Nah, itu sudah ajaran Kristen tentang ketritunggalan. Jadi jangan terlalu dipusingkan juga dengan istilah itu. Yang penting apa esensinya? Bapak, Putra, Roh Kudus, yaitu Tritunggal. Kalau kita tidak menyebut Tritunggal, awal mula untuk mengenalkan mungkin sebagai jembatan kepada saudara mereka yang berbeda iman dengan kita, ya silakan saja. Tetapi yang penting esensi ajaran itu tidak bisa dihilangkan dari iman Kristen. Bahwa kita sebagai orang Kristen percaya kepada Allah Sang Bapa, firman-Nya yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri orang percaya. Dan firman-Nya, Roh Kudus-Nya itu satu di dalam diri Sang Bapa. Nah, itulah etika percaya iman Kristen. Saya kira seperti itu, kalau saya tidak salah tangkap maksud dari John Wee ini. Oke. Saya mau tambahkan, saya pernah berdiskusi juga tentang masalah ini. Ini saya minta maaf ya, moderator ikut menjelaskan apa ya. Saya pernah berdiskusi dulu dengan fake account di Facebook di berbagai grup debat Islam Kristen. Saya memberikan penjelasan begini. Anda bisa percaya 20 sifat Allah yang berbeda satu sama lain, yang satu sifat dengan sifat-sifat Allah yang lain itu sama-sama kekal, tapi Anda mengatakan bahwa semuanya itu tidak ada berapa Tuhan, hanya satu Allah. Di saat Anda bisa mempercayai 21 itu kekal, apa sulitnya Anda mempercayai Tritunggal, 3 tetapi satu, yaitu firman, Roh Allah, itu satu di dalam Allah yang Esa. Akan menjadi sangat aneh seluruh orang muslim di dunia yang mempercayai ilmu kalam, percaya 21 itu tunggal, tapi menjadi seakan-akan goblok, blow on, kok ada ya Tritunggal? Lah kamu tuh loh 21 tunggal aja enggak bingung kok, malah diajarkan dinyanyikan. Allah wujud, hidamba kok, mukhalafatul lil hawadisi. Yang di masjid-masjid itu kalau setiap sore 21 sifat-sifat Allah dinyanyikan. Dan Anda mengatakan 21-nya termasuk Allah, 20 sifat Allah dan Allah, 21 itu tunggal. 21 tunggal bisa dipercaya, Tritunggal enggak percaya ini kan ya aku bilang ya enggak masuk akal. Ini maaf ya saya sebagai moderator ikut ngomong di sini. Oke, Saudara Pendeta Leo, sudah 1 jam. Saya memang membatasi sarasehan malam ini bincang-bincang hanya 1 jam, enggak perlu banyak-banyak. Mungkin kalau kepingin bicara topik yang lain, kita akan buat sesi yang berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya dan kesediaannya untuk memberikan tausiah kepada kita semua bahwa Tritunggal adalah Allah yang Esa. Tidak mungkin Allah tidak Tritunggal, katanya Theodor Abukuro, mustahil Allah tidak Tritunggal. Karena Allah itu